Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Junandari. Kembali di podcast Bola Kosong. Saya kedatangan dua tamu mahasiswa yang sangat terkenal di Umrah. Boleh kenalin diri bang, abang-abang nih? Saya Aditya Tusifa dari jurusan Ilmu Pemerintahan semester 7. Semester disebut ya. Nama saya Khairul Rijal, jurusan yang sama dan kelas yang sama ya. Iya. Jurusan IP. Sama-sama dari IP nih. Jadi ini lagi buat podcast tentang edukasi, tapi lebih ke bola kosong aja sih bang. Oh iya. Lebih ke diskusi ya ringan lah Ya, gitu, yang santai lah. ya santai aja. Karena kita pun bukan ahlinya juga, Iya. bukan pakarnya juga Iya, untuk benar. membahas. Ya. Seperti itu ya. Nah kita mau bahas COVID dulu nih bang. Di COVID ini kan udah sampai ke seluruh dunia dan termasuk di Kepri ya nih. Kalau menurut sepengetahuan abang-abang aja lah, gimana kok kasus COVID yang masuk ke Kepri ini gimana nih bang? Bang Irul boleh atau Bang Adit? Kalau menurut saya ya, COVID itu kan virus jenis baru yang alhamdulillah sampai saat ini udah ketemu vaksinnya. Dan untuk penyebaran di Kepri itu baru masuk bulan Maret ya, akhir Maret ya Jal ya? Maret. Akhir Maret, dan puncaknya tuh di April. Pertengahan April tuh puncaknya coronavirus di Kepri, khususnya di Tanjung Pinang tempat saya tinggal. Kalau menurut ini nggak tahu lah. Ya, kalau pemahaman kasarnya dari saya ya gitu. Cuman kalau lebih spesifik ya mungkin kawan-kawan bisa cari di jurnal atau apa berita-berita gitu kan lebih konkret gitu. COVID dan mulainya tuh di Wuhan ini tahu kan? Iya, Wuhan. Di Wuhan. Akhir tahun. Akhir tahun 2019. Desember kan. Iya. Ya, Desember udah kena setahu gue. Terus mulai masuk di Indonesia Februari. Di Depok, 2 warga Depok yang kena kan? Iya. Di Depok. Terus mulai masuk di Kepri, itu dikatakan Bang Adit tadi. Sempat ya mungkin di Kepri sendiri kemarin pas puasa ya agak kebingungan gitu kan gimana. Iya, dari apa pawai nggak ada, Semua tak ada. nggak ada, Semua dihentikan. tarawih nggak ada, semua tak ada. Jadi agak ya bingung juga mau merayain gimana gitu. Tapi ada alhamdulillah kemarin dari surat beberapa di Kepri itu ada yang zona hijau, ada yang zona merah ya kan? Iya, dibagi-bagikan. Yang zona kuning di mana? Di Karimun. Karimun. Oh, Masuk merah apa? Bintan hijau kemarin. Bintan hijau, Sebelum oh iya. puasa itu. Oh iya, iya, Makanya iya. orang tuh masih bisa lebaran gak sih? Iya, Ya, sempat sholat Id. Sholat Id. Kalau di daerah-daerah yang kuning, himbauan dari surat ada tuh. Surat edaran dari gubernur Iya. bahwasanya untuk menyelenggarakan sholat Id ada beberapa daerah yang boleh itu hanya di zona hijau, zona kuning sama merah nggak bisa seperti Batam, Pinang gitu. Jadi fase-fase itu merupakan fase yang termasuk membingungkan dan juga ada kesan yang hilang gitu ya saat Ramadan, khususnya Ramadan sih sebenarnya kan bang. Iya. Ya, Berarti bukannya bulan-bulan itu masih ada perkuliahan ya bang? Kan udah masuk di semester berapa sih abang-abang ini? Tadi 7 ya? Semester 6. Saat itu masih semester 6. Nah, semester 6 lah. Februari itu kan baru masuk nih. Nah, jadi Iya. itu kayak gimana jadi sistem pembelajarannya gitu? untuk awal-awal masih tatap muka. Tapi setelah berjalan 1,5 bulan ya Jal ya? tiga pertemuan kan? Iya kan? Atau abangnya jarang masuk nggak nih? Kan kalau Jangan dikasih tahu juga itu. Kalau Februari masuk, Maret akhir kan udah ditutup kampus kan, berarti dapat 1 bulan. Jadi akhir Maret tuh kan sempat protes kan pihak mahasiswa kan ke rektorat. Iya ada. Ada divisi. Mahasiswa umrah kebal COVID. Ya, jadi mulai dari itu diliburkan. Itu karena belum libur ya, kampus lain udah libur Iya, duluan, iya. Mbak Umrah masih adem-adem aja kan, karena udah nyebar juga kasusnya, udah sampai di Kepri, tapi Umrah masih tetap kuliah gitu. Jadi tetap awalnya kuliah kayak biasa gitu ya. Iya. Tetap ada pemberontakan sebenarnya di Iya. situ berarti. Kalau ya, cuman masih kalau di UIN nggak sih? Di UIN itu langsung rata UIN. Kalau nggak salah ya, ini koreksi aja. UIN semua kampus sampai 1 semester daring gitu. Kalau umrah masih nanggung dia. Sampai dengan tanggal sekian gitu akan dikabari lagi, terus ada lagi surat edaran gitu, dikabari lagi, terus sempat 2-3 kali surat edaran lah gitu.
baru. Tapi ya saat akhir semester UAS pun kami Tetap daring gitu ya. dari. Berarti banyak termasuk mahasiswa yang terjebak di daerah perantauan gitu. Iya. Iya, gitu iya. lah. Termasuk abang sendiri mungkin terjebak di sini bang. Terjebak juga kemarin sebelum kapal ditutup ya, harus dimanfaatkan itu jadi biar bisa balik. Sebelum semua ditutup kan ada isu-isu lockdown gitu kan. Tapi Indonesia syukurlah masih mengambil PSBB gitu. Iya. PSBB, pembatasan Sosial berskala besar. Di Gitu lah. di Kepri juga nggak sih ada aturan PSBB dari Pergub? Iya, ada. Dari Pergub kan turun, Kayaknya ada sih. dia bahas PSBB pas puasa, setaku baru-baru dapat semua itu tuh melonjak kasus COVID. Jadi aturan gubernur turun, ya itu PSBB berskala besar. Jadi setiap orang yang kumpul-kumpul dirazia sama Satpol PP. Jadi waktu itu emang udah ada surat edaran supaya itu tidak berkumpul-kumpul sementara waktu. Tapi dampak ekonomi yang gimana sih kalau masyarakat di rumah kan kami mau makan dari mana gitu. Kalau misalkan kedai-kedai kopi ditutup, penghasilan kami dari mana gitu. Nah, terdengar sama wali kota Tanjung Pinang nih, sama gubernur, semua itulah instansi-instansi. Jadi diberikannya bantuan BLT, sembako. Ya kan? Ada dengar kan? Lumayan juga sih untuk awal pertama, setahu saya tuh BLT. BLT itu 600.000 untuk pencairan tahap pertama. Sampai sekarang pun masih 600.000. Sama sembako dari RT itu untuk ya seperti sandang pangan kayak Indomie, beras, tepung, listrik apa tuh, sirup sama minyak goreng, telur segala macam. Tapi BLT itu sampai berapa? 3 bulan aja nggak sih? Ya enggak? Iya dan kayak nggak selalu. Nggak sampai Agustus ya Ah. kan? Ya dia dari iya. Pak Presiden. Iya Pak. Hah? Maret, April, Mei. Nggak dari April ya. April, Mei, Juni ya? Iya, Ya, April, Mei, Juni. 3 bulan dulu nggak sih? Nggak tahu diperpanjang atau tidak. Itu belum tahu lah, belum dapat info. Cuma itu kan di kalau setiap daerah itu pasti ada seperti itu. Iya. Kalau bagi mahasiswa yang terjebak di Tanjung Pinang sendiri lah khususnya nih. Jadi gimana nih? Kayaknya abang ini yang tidak berdomisili di Tanjung Pinang. Jadi Iya. saat COVID itu terjadi terkena dampak. Jadi bantuan apa yang abang terima gitu selama itu? Kalau untuk bantuan ya tak ada, memang tidak ada bantuan untuk mahasiswa atau apa itu. Kalau dari Umrah ada bantuan Ada untuk bantuan. tetap kuliah kan. Kalau dari bantuan segi kuota internet ya agak kurang efektif lah gitu. Ya ada sih bantuannya, cuman agak kurang efektif. Cuma kalau untuk dari pemerintah sendiri ya paling yang berkaitan aja yang terdata dari Dinsos kayaknya, yang diambil dari pusat. Kalau nggak salah sih dari Dinsos, data dari Dinsos baru langsung dikasih. Tak update memang. Kurang pendataan berarti. Iya, Oh, mungkin kurang update lah pendataannya. Pendataan. Ya kalau berbicara tentang ekonomi tadi ya, kemarin saya sempat ngopi juga nih, ya kan pengalaman ngopi gitu. Karena tahu sendiri lah, Tanjung Pinang kan kota 1000 kedai kopi ya. Iya. Mantap. Kota 1000 kedai kopi ya. Pak ngopi mana? Laut Tanjung. Nah, Tanjung. Ajak main ngopi kan sana orang ngopi. Terus Tanjung itu sepi, asli sepi-sepinya, kayak kuburan. Berarti udah mengikuti peraturan kayaknya. Karena mungkin takut ya, karena sesuai dengan berita-berita yang nggak tahu lah ya, mungkin agak takut. Kalau kayak kepala kan langsung nanya ke yang jual-jualan gitu. Jadi Pak gimana Pak? Ya maksudnya baru bulan seminggu ini anjlok semua pendapatan. Itu dari ada yang jual jagung gitu. Anjlok semua, sepi-sepinya. Terus tanya lagi gimana dampaknya. Katanya ada bantuan pemerintah. Ya ada katanya. Cuman waktu itu ya sebelum dapat BLT nih, emang nggak tahu. Yang dia bilang itu kredit apa? Oh, Penurunan Iya, sewa. Berlaku sama orang itu. Kami kerja harus tetap lanjut sementara. Dia bilang. Kalau enggak, ya sekolah anak nggak mau bayar, uang kontrakan nggak mau bayar, kredit motor nggak mau bayar.
makanya kami kan kerja sementara pelanggan kayak gini ya hancur kali. Ya harap orang itu berharap pemerintah kota harus memelek lah pelanggan kaki lima kan. Tapi ya sempat beberapa bulan selanjutnya kan sering diskusi juga, udah ada webinar tentang ya untuk pedagang kaki lima lah, gimana solusinya. Itulah dari pemerintah sendiri harus masuk PSBB sih. Iya, Ya, PSBB. PSBB itu kan sampai, tapi sekarang ini udah masuk di normal. Iya. Normal. Bukannya tapi kemarin April lagi meledak-ledak lagi ya. Oh iya, sempat tuh tahap kedua. Kedua. Padahal awalnya sudah baik-baik aja gitu ya. Iya. Ya bukan di normal sih kayak saya sih sebenarnya. Tapi semenjak ada kasus ledakan lagi kasus COVID itu, jadi gimana ya menurut abang mahasiswa lah? Karena sebagai mahasiswa ini pasti adalah perspektif yang berbeda, gitu. Pandangan yang berbeda terhadap keadaan yang berubah secara drastis gitu. Kalau menurut saya sih mungkin dari kita sebagai manusia itu lalai karena sudah mengalami normal kayak biasa aja. Jadi kemana-mana tuh kayak nggak berjaga jarak, tidak menggunakan masker. Jadi kayak ada kasus peledakan lagi di itu keduanya. Itu menurut saya pribadi dari manusia sendiri masing-masing sih. Kalau dia tetap mengikuti aturan dari normal, mungkin ya alhamdulillah sampai sekarang mungkin udah sehat walafiat. Ya. Digaring lah sesungguhnya, jadi dulu sendiri ya salah ya sampai pemerintah berjabat tangan apa kumpul tak menggunakan masker, sementara kalau mereka wajib masyarakat pakai masker gitu kan. Jadi blunder sendiri loh ini. Jadi cobalah pemerintah itu gimana ya, bukan hanya ya tahu memang kerjanya mungkin kerjanya mengimbau ya untuk sementara waktu yang mengimbau, tapi ya tolonglah berikan contoh gitu kan. Nah, ini kata pepatah Melayu ya, dari pepatah Melayu, karena bila setitik rusak susu sebelah gitu. Jadi dari sisi Politik aja jadi. iya, mungkin lebih bijak ya kalau bahas ke COVID dokter ya lebih ke dokternya lagi ya. Kalau kami mungkin ya kami jurusan pemerintahan mungkin ya lebih ke kurang. Saya pandangannya gitu kan. Itu lebih ke kelalaian saja sih. Menurut saya gitu Pak. Karena masih sesama manusia dan itu Iya. manusiawi lah, lupa dan lain-lain. Tapi tidak bisa diwajarkan. Itu memang manusia ya salah tetap salah gitu. Karena dia pemimpin kan sebagai jadi contoh. Dan jadi bagaimana nih menurut abang-abang sekalian? Jadi kan dalam masuk dengan era new normal, pasti ada perbedaan antara diri sesama di kota. Gitu. Kalau menurut abang kan gimana sih kalau perbedaan diri sesama di kota? Apakah sama gitu? Masih tetap kayak ada pakai masker kah? Kayak gimana? Gitu? Kalau di kota ya untuk sebagai masyarakat menurut saya umum pandangan pribadi ya masih menaati new normal dalam artian mereka keluar masih menggunakan masker, masih menjaga jarak. Ya pokoknya sebatas aturan new normal. Kalau di desa belum tahu gimana, apakah sama kayak di kota atau gimana, nggak tahu. Gimana itu? Kalau untuk di desa ya mungkin ya saya sebagai juga besar di desa gitu, besar di Karimun. Dan kemarin juga pernah di KKN di desa Buyuk, di kampung Batu poskonya kan ada beberapa dusun. Karena memang kalau untuk sekedar membawa diri masker ya itu apa kayak masih dihiraukan gitu. Tidak menjadi begitu penting gitu maksudnya. Padahal dari sendiri penyebaran apa ya berbahaya juga kan kalau nggak pakai masker. Tapi alasan dari masyarakat sana sih kalau rata-rata karena ya tidak ada mobilisasi orang keluar masuk kayak di kota gitu kan. Kalau di kota kan dari pelabuhan, dari bandara, dari macam-macam lah orang masuk dari luar. Kalau di desa orang di masyarakat sana bilang ya kami nya mobilitas kami ya di sana tuh di lingkaran desa tidak ada paling satu bulan sekali mungkin keluar kalau ada keperluan itu kalau di desa kan sebenarnya harus gimana masuk motor cuci tangan, tidak ada kayak
setiap rumah tuh ada menyediakan tempat cuci tangan sebelum masuk kan, ataupun hand sanitizer untuk masuk. Jadi kayak biarpun kita bertamu kita tetap aman setelah bersih dari virus corona walaupun tidak menjamin. Sama sih kalau di desa itu juga di kampung. Biasa kalau sekedar untuk memang apa kemarin ada bapak bilang kalau untuk sekedar kotak ember cuci tangan itu belum disediakan karena himbauan dari desa juga. Jadi setiap rumah itu udah ada kalau sekedar kita, cuman tadi masker itu masih belum terbiasa pakai. Mungkin karena sumpah kali ya kalau Iya. masker terus. Apalagi kalau masker itu terlalu tebal dan saya mengganggu sih sebenarnya kalau pakai masker ya. Iya. Jadi saya sendiri juga Iya, itu iya. tak terlalu suka Agak sekali. lemas sih kalau pakai masker ya. Udah harus diturut. Iya, gimana lagi? Udah pandemi ini kan, wabah. Kalau kegiatan tadi udah KKN ya. Kita boleh bahas KKN aja gimana? Kan tadi dari di Batu tadi ya semuanya. Di situ kegiatan yang dilakukan apa saja selama di era normal ini lah. Iya. Kalau di Batu pengalaman kita KKN-nya ini jalan kita mensosialisasikan apa tuh, nggak mensosialisasikan kayak mengedukasi gimana sih ya normal ke depannya, gimana kayak apa aja sih aturan-aturannya, pantangannya kan ya gitu sih untuk agar kita kayak mencegah lebih baik daripada itu. Kamu tempat KKN kami itu mengedukasikan aja dulu kalau untuk memaksa bisa karena dari bahkan dari pemerintah pun dari sampai PM pun tak bisa juga memaksa karena tadi kasus ini tadi itu tim gubernur itu jadi sampai itu sudah salah bisa dia diusir dari gara jadi kalian urus dulu lah di pemerintah dulu kan pak suruh pakai masker masyarakatnya itu jadi serba salah gitu ini semoga hal ini tidak terulang lagi lah ke depan. Terus ini kira-kira nih, apa yang kesan dan kesan dari mana sih kalau di selama KKN di sana? Gimana kesan dan kesan? Kalau aku senang bilang ya senang, seru, pengalaman baru, banyak keluarga, itu aja sih. Wah, banyak pembelajaran sih. Kalau pesan mungkin seluruh untuk kita semua lah kita ya, patuhilah apa yang menjadi pemerintah untuk protokol kesehatan, apa yang macam masker, tangan, sosialisasi gitu kan. Jadi kalau untuk batas kecil bisa lah, kalau untuk forum-forum itu kan kita ikuti lah. Dan bukan hanya masyarakat, seharusnya pemerintah juga jangan hanya sekedar mengimbau gitu kan. Harus dipatuhi juga. Sebagai contoh lah. Iya, karena mereka sebagai contoh gitu. Itu deh pesan-pesan dan kesannya nih Iya. ya bang ya. Ya itulah kawan podcast hari ini tuh sampai sini aja lah. Kita sudah ini. Terima kasih kepada Bang Khairul Rijal dan Bang Aditya Siva dari Ibu Pemerintahan Umrah. Dan tidak ya. Lah dengan itu semoga podcast ini bisa bermanfaat sih untuk teman-teman yang bisa menonton. Terus Tajun Dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.